Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini membahas khusus tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Baik para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan narasumber kita pada saat ini, Pendeta Tommy Wala. Shalom Pendeta Tommy. Shalom Dr. Grace. Dan ditemani juga dengan Dr. Alvin. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan Saudara Kifli. Shalom Kifli. Shalom Dr. Grace. Para pendengar sekalian, kita akan mengikuti pembahasan dimulai dengan ringkasan dari bab yang ke-26. Pendeta Tommy akan memberikan ringkasan dan kami akan mendiskusikannya untuk para pendengar sekalian. Kemudian akan ada kesimpulan dan doa. Kami persilahkan Pendeta. Shalom para pendengar yang dikasihi Yesus. Saat ini kita akan mempelajari satu kehidupan Yesus Kristus yang sudah kita pelajari dari waktu ke waktu, yang kita ambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, tetapi sekarang kita sudah tiba di bab yang ke-26 dengan judul Di Kapernaum. Kita akan berdoa sebelum kita akan mempelajari pembahasan kita pada saat ini. Bapa kami yang di surga, biarlah ketika kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, kami mengundang Roh Tuhan yang selalu suka untuk mengajarkan kami, menuntun kami, dan membuat kami mengerti akan setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Kami percaya dan yakin ya Bapa, bahwa Engkau akan memberkati kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga baik kami yang ada di tempat ini, maupun para pendengar dimanapun mereka berada, kami akan mengerti setiap firman yang kami akan buka, kami baca, dan kami pelajari, sehingga itu akan menjadi suatu pegangan kami, pengharapan yang membawa keselamatan kepada kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada saat ini saya akan membawakan garis besar daripada buku Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-26 dengan judul Di Kapernaum. Kapernaum menjadi pusat pekerjaan Yesus. Dari negeri inilah ia mengadakan perjalanan pergi dan pulang. Dan oleh sebab itu negeri ini telah dikenal sebagai tanah tumpah darahnya. Kapernaum sangat tepat untuk menjadi pusat pekerjaan juru selamat. Oleh karena letaknya pada jalan raya dari Damsyik ke Yerusalem dan dari Mesir ke Laut Tengah, maka negeri ini telah menjadi jalan raya lintas yang besar. Manusia dari berbagai tempat melewati kota ini atau menjadi tempat persinggahan orang-orang yang di dalam perjalanan. Di tempat inilah Yesus dapat bertemu dengan segala bangsa dan derajat manusia, kaya miskin, terhormat dan hina, dan dengan jalan ini pekabarannya dapat dibawa ke negeri-negeri yang lain. Penyelidikan akan nubuatan lebih terangsang, perhatian akan ditarik kepada juru selamat dan pekerjaannya dibawa kepada dunia. Di Kapernaum inilah ada beberapa kejadian yang sudah Yesus lakukan dan bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua pelajar Alkitab. Pada bab yang ke-26 dari buku Kerinduan Segala Zaman, pokok pelajarannya diambil dari kitab Injil Markus, pasal 1, ayat 21 sampai dengan 39. Tetapi pelajaran pertama yang kita akan pelajari pada saat ini, kita mulai dari Markus 1, ayat 21 sampai dengan 28. Kita buka Alkitab kita, para pendengar, buku Markus 1, ayat 21 sampai dengan 28. Ayat 21, saya akan bacakan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa yang bisa kita pelajari daripada kedua ayat ini? Salah satu hal yang harus kita tiru dari Yesus
dengan teladan-teladan yang diberikannya kepada kita adalah Yesus sangat antusias untuk berbakti di gereja pada hari Sabat. Kalimat Yesus segera masuk itu menunjukkan bahwa Yesus tidak suka menunda-nunda, apalagi terlambat untuk datang mengikuti kebaktian Sabat. Berapa banyak di antara kita yang justru sebaliknya, sering terlambat untuk mengikuti kebaktian. Padahal kalau pergi bekerja kita pasti datang tepat sebelum waktunya. Kita lebih antusias dan hormat kepada pimpinan kita ketimbang kepada Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak berkat dari waktu ke waktu. Dan ketika Yesus mengajar dalam perbaktian tersebut, banyak orang terkagum-kagum karena kebenaran rohani yang dinyatakan. Disampaikan dalam bahasa yang paling sederhana. Orang-orang yang berpendidikan tertinggi pun tertarik dengan perkataannya. Dan mereka yang tidak berpendidikan pun senantiasa mendapat faedah dari perkataannya. Yesus mempunyai pekabaran bagi mereka yang buta huruf dan menjadikan orang kafir mengerti bahwa Yesus mempunyai pekabaran bagi mereka juga. Semua hal ini yang membuat banyak orang menjadi takjub ketika mendengarkan pengajaran Yesus. Baik, kita lanjutkan di ayat 23 sampai 25. Masih tetap di Injil Lukas pasal yang ke-1. Ayat 23 sampai dengan 25. Ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari ketiga ayat ini? Pelajarannya adalah, setan tidak suka dengan kumpulan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Seperti kita ini. Kita sedang mempelajari firman Tuhan, pasti setan tidak senang jika para pendengar sedang mempelajari firman Tuhan seperti ini. Dan setan berusaha untuk mengacaukan dengan berbagai macam cara. Setan membawa orang yang kerasukan itu ke dalam tempat ibadah agar hadirin atau jemaat menjadi kacau dan takut. Perhatian orang banyak beralih dari Kristus serta perkataannya tidak diperhatikan lagi. Tetapi meski demikian, setan tetap mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah yang harus didengar perintahnya. Ayat 26 kita lanjutkan. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan di sini? Salah satu kebiasaan setan dapat kita lihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Sudah mendengar perintah, tapi tidak langsung menurutinya. Melainkan masih melakukan sesuatu untuk terakhir kalinya. Sebagai contoh, kita lihat kalau kita punya anak kita sedang bermain mungkin bola di dalam ruangan. Kita takut mungkin terjadi sesuatu dengan bola tersebut, mungkin akan bisa memecahkan barang-barang yang ada dalam ruangan ini. Kemudian kita tegur anak ini. Kita katakan, "Hai Juna, berhenti kamu bermain bola." Pertama dia mendengar, tapi dia tetap mainkan. Kita tegur lagi, "Hai Juna, berhenti, kalau tidak papa pukul kamu." Dia tidak akan berhenti, dia pukul satu kali itu bola itu, baru kemudian dia berhenti. Nah, kalau kita sudah melihat orang-orang yang seperti ini sudah cara kerja setan. Setan tidak pernah langsung menurut. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-27 dan ke-28. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Ayat 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Kehidupan yang membawa berkat selalu cepat tersebar di antara orang banyak. Dan mengundang lebih banyak orang lagi untuk datang. Dan itulah yang dialami Yesus. Dan seharusnya kehidupan kita pun harus seperti itu adanya. Sekarang kita beralih pada cerita berikutnya yang terdapat dalam Markus 1 ayat 29 dan 34. Kalau kita baca Markus 1 ayat 29 dan 31, ada beberapa pelajaran penting di sini yang harus kita perhatikan. Di Markus 1 ayat 29 dikatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ayat 29-31 ini? Yang pertama yang saya catat adalah, apapun sakit yang kita derita, dari yang terkecil sampai yang terbesar, jangan pernah lupa untuk memberitahukannya kepada Yesus agar dapat disembuhkan. Pelajaran berikutnya, sakit demam adalah penyakit yang kelihatannya kecil. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan penyakit ini, maka pengharapannya adalah, kalau penyakit yang kecil saja Yesus mau perhatikan, apalagi kalau kita mendapatkan penyakit yang lebih besar daripada itu.
Pelajaran berikutnya daripada ayat ini. Kesehatan yang Tuhan berikan ternyata harus digunakan untuk pelayanan. Mertua Petrus tidak bermalas-malasan ketika penyakitnya sudah disembuhkan. Tercatat jelas di ayat 31b bahwa dia langsung melayani mereka. Sekarang kita pindah ke Markus 1 ayat 30 dan 34. Di dalam Markus 1 ayat 32 sampai 34 ceritanya berbeda. Dikatakan begini firman Tuhan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pelajaran pertama yang saya catat di sini adalah, Yesus tetap menguduskan Sabat tanpa kegiatan-kegiatan penyembuhan, kalau memang itu tidak menyangkut nyawa seseorang. Pelajaran kedua, tidak ada yang ditolak olehnya, sekalipun yang datang seluruh isi kota Kapernaum yang meminta pelayanan penyembuhan. Pelayanan Yesus yang tidak mengenal waktu dan tenaga. Jam demi jam mereka datang dan pergi karena tidak ada seorang yang dapat mengetahui jika besok mereka masih akan mendapat tabib besar berada di antara mereka itu. Belum pernah penduduk Kapernaum mengalami hal yang seperti ini. Sampai pada orang sakit yang terakhir, barulah Yesus berhenti sejenak. Telah larut malam saat orang banyak meninggalkan rumah Petrus dengan kemenangan. Kemudian kita pindah ke Markus 1 ayat 35. Ini semua cerita masih tentang di Kapernaum. Selanjutnya kita akan bacakan ayat yang ke-35, tetap di buku Markus ayat pasal 1. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pelajaran yang kita bisa lihat di sini adalah, bayangkan, sepanjang hari Yesus bekerja, mengajar orang yang bodoh, menyembuhkan orang yang sakit, menceritakan orang yang buta, memberi makan orang banyak, dan pada waktu malam, atau pada waktu dini hari, Yesus pergi ke bait suci perbukitan untuk berhubungan dengan Bapanya. Sering Yesus tidak tidur sepanjang malam karena berdoa dan merenung, dan kembali bila fajar menyingsing kepada pekerjaannya di antara orang banyak. Boleh disimpulkan bahwa istirahat Yesus yang terbaik adalah berdoa dan bersekutu dengan Allah Bapa. Nah, kalau kita lanjutkan dengan ayat ke-36 sampai 39-nya, kita bisa dapatkan firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Oke, dari beberapa ayat ini, para pendengar bisa mendapatkan ada pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Pagi-pagi benar, Petrus dan kawan-kawannya datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa orang Kapernaum mencari dia. Sebelumnya, selama ini, murid-murid dikecewakan dengan sambutan yang dialami Yesus. Penguasa-penguasa di Yerusalem sedang berusaha membunuh dia. Sampai kepada orang sekampungnya saja sekalipun berusaha untuk mengambil nyawanya. Tetapi di Kapernaum ini, Yesus telah disambut dengan penuh kesukaan dan pengharapan. Murid-murid mendapat cahaya yang baru. Tetapi perkataan Yesus di ayat 38 membuat murid-murid menjadi terkejut. Murid-murid merasa nyaman dan aman berada di Kapernaum. Pindah ke tempat lain untuk pelayanan itu dianggap mereka sebagai hal yang mengundang bahaya. Tetapi sementara dari sisi Yesus, Yesus melihat adalah suatu bahaya bila tujuan pekerjaannya disalahpahami oleh orang banyak di Kapernaum. Yesus tidak merasa puas dengan menarik perhatian orang banyak kepada dirinya hanya sebagai seorang pembuat mukjizat atau seorang penyembuh penyakit-penyakit tubuh. Yesus sedang berusaha menarik orang banyak kepadanya sebagai juru selamat mereka. Di saat orang banyak rindu mempercayai bahwa ia telah datang sebagai seorang raja untuk mendirikan suatu pemerintahan duniawi, Yesus rindu membalikkan pikiran mereka dari perkara duniawi kepada perkara rohani. Sukses secara duniawi itu hanyalah mengganggu pekerjaan Yesus. Kehidupan Yesus dijauhkan dari kemegahan perbaktian dan tidak ada usaha untuk mendapat tepuk tangan. Kristus disembunyikan di dalam Allah dan Allah dinyatakan dalam tabiat anaknya. Kepada pernyataan ini, Yesus rindu agar pikiran orang banyak dipimpin dan penghargaan mereka diberikan. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari dari buku Kerinduan Segala Zaman bab 26 dengan judul Di Kapernaum. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Tommy. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita mengingat poin yang penting yang kita dapatkan dari jawaban yang Pendeta Tommy sampaikan tadi, bagaimana agar setiap kali kita berbicara, khususnya tentang firman Tuhan, kita akan memiliki kuasa. Karena kadangkala orang yang mungkin sudah dengan karisma berbicara begitu menarik perhatian, tetapi tidak ada kuasa untuk mengubah para pendengar firman. Nah,
Dari kehidupan Yesus kita mendapat 3 hal yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus selalu berhubungan dengan Bapanya di surga melalui doa secara pribadi. Pada pagi-pagi benar, itulah kebiasaan Yesus. Yang kedua, yaitu Tuhan Yesus begitu mengetahui isi Alkitab dengan detail, menghafalnya, dan setiap kali menghidupkan akan kehidupan firman Tuhan di dalam saat-saatnya teristimewa pada saat-saat menghadapi penggodaan. Yang ketiga yaitu hidup Yesus selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan lupakan hal ini para pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, kami berharap saudara terus bergabung dengan kami Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman. Kali ini membahas bab ke-26. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah, Pendeta Tommy, Dr. Alvin, Kifli, kita akan mulai dengan diskusi. Saya akan membukanya. Ada sesuatu yang sangat menarik bagi saya di dalam bab yang ke-26 maksudnya, bahwa Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu benar-benar berkuasa. Sangat berbeda dengan tua-tua orang-orang Farisi. Apa rahasianya, Pendeta? Mungkin kita bisa melihat di Markus 1 ayat yang ke-35 itu ya. Di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi masih dalam cerita yang sama di Kapernaum. Ini salah satu rahasia yang bisa kita pelajari daripada bagaimana Yesus bisa mengajar dengan penuh kuasa ya. Dia selalu berhubungan dengan Bapanya, sumber kuasa daripada itu sendiri. Tetapi tentunya di ayat yang lain juga kita ketahui bahwa ketika Yesus pun memulai pelayanannya, dan ketika roh setan membawa dia untuk dicobai, ada satu kata kalimat yang sangat terkenal dari dia bahwa dia selalu mengutip dengan ada tertulis ya, yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu hafal firman Tuhan, sehingga setan tidak bisa mengalahkan dia karena dia menghidupkan firman itu. Tetapi ada tambahan lain yang bisa saya tambahkan di dalam Kisah Para Rasul 10:38. Bagaimana Yesus juga mempunyai kuasa itu. Di Kisah Para Rasul 10:38 dikatakan bahwa yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini rahasianya. Rahasia juga yang bisa menjadi bagian daripada kita semua. Yesus melakukan semua itu bukan karena dia Tuhan. Dia 100% menjadi manusia. Tetapi ketika dia berdoa, ketika dia belajar firman Tuhan, dan ketika dia diurapi oleh Bapanya dengan Roh Kudus, maka dia bisa melakukan apa saja. Itulah rahasia yang bisa kita lihat dari firman Tuhan. Oke, terima kasih. Dr. Alvin, silakan. Ya, baik, terima kasih. Pendeta, kalau kita lihat tadi pembahasan ini, diceritakan bahwa Kristus tidak pernah memuji-muji seseorang. Padahal di dalam pertumbuhan kepribadian seseorang, pujian itu juga perlu seperti suami dan istri dalam rumah tangga, ya. Di dalam Alkitab sendiri orang tua dan anak, ya. Lalu di dalam Alkitab sendiri di tulisan-tulisan daripada Raja Salomo, buku Kidung Agung, dia sangat memuji tentang istrinya. Atau bahkan juga Yesus pernah memuji tentang Yohanes Pembaptis, bahwa dia tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kira-kira pujian yang bagaimana ini yang dimaksudkan? Kristus tidak pernah memuji-muji, sedangkan di pihak lain ada pujian yang penting perlu untuk orang punya kepribadian atau apa begitu ya. Kita sedang berbicara tentang 3 perikop yang terjadi di Kapernaum ini, dan itu pasti yang dimaksudkan Yesus tidak suka memuji. Ini adalah ketika Yesus berada dalam rumah ibadat ya, di Kapernaum, ketika dia sedang berbakti dan kemudian mengajar. Ini satu pelajaran penting buat kita karena memang kehidupan perbaktian kita pada saat ini adalah kehidupan perbaktian yang sering untuk memuji orang. Ya, mungkin pendeta pun ya, karena saya juga seorang pendeta,
Mungkin tanpa sadar kita memuji orang mungkin yang baik sama kita, atau mungkin kita juga memuji orang yang mungkin suka membantu pembangunan gereja atau membantu di mana-mana. Karena kita mungkin ingin supaya orang itu merasa senang dipuji, padahal belum tentu orang itu juga senang mungkin dipuji. Tapi kalau dilihat dari sini berarti bahwa yang Yesus anjurkan memang kita tidak boleh mengadakan pujian secara umum. Karena seperti tadi Dr. Alvin katakan bahwa Yesus pun pernah memuji Yohanes Pembaptis, ya. Dia katakan bahwa tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini berarti suatu pujian. Tapi ini pun adalah suatu perkataan yang diucapkan kepada murid-muridnya, di kalangan murid-muridnya, dan bahkan Yohanes Pembaptis pun tidak mendengar, ya, karena Yohanes Pembaptis sudah tidak ada. Jadi inilah yang mau dikatakan firman Tuhan mengenai maksudnya mengapa kita jangan memuji mungkin banyak orang. Maksudnya memuji orang di banyak orang. Karena kalau kita lihat di Amsal 25 ayat 27 dikatakan juga bahwa tidaklah baik makan banyak madu. Maksudnya banyak madu. Tetapi kalau makannya sedikit bisa itu, ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujian. Ya, jarang kata-kata pujian. Berarti tetap ada, jarang ya, walaupun jarang tetap ada kata-kata pujian di situ. Ya, kita tahu bahwa Yesus selalu tepat menggunakan kata-katanya pada saat yang tepat, maksud saya, ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang positif, nggak ada salahnya tentu saja, ya. Tapi bukan untuk ada kalimat di paragraf di bab 26 ini bahwa Yesus tidak mengangkat-angkat seseorang, kemampuan seseorang. Oke, terima kasih Pendeta Tommy Wala, Dr. Alvin Rantung, Saudara Kifli Kaparang. Kita harus mengakhiri diskusi kita karena waktu kita sangat terbatas, tapi kami berharap para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, saudara sudah diberkati dengan pembahasan pada bab yang ke-26 dari buku Kerinduan Segala Zaman. Bila ada komentar, pertanyaan, atau permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Para pendengar yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari bab 26 dengan judul di Kapernaum. Karena ada 3 perikop yang terjadi di Kapernaum dengan kehadiran Yesus, maka ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Di dalam perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari? Sekalipun kita berada di dalam gereja, kita tetap harus mengingat bahwa setan selalu berusaha untuk mengacaukan pemikiran kita untuk tidak mendengarkan akan firman Tuhan. Dengan berbagai macam cara, setan akan berusaha untuk membuat kita tidak mengerti akan firman Tuhan tersebut. Tetapi selama kita terus mau dikuasai oleh Roh Tuhan, maka kita melihat bahwa kuasa setan itu tidak ada artinya. Kuasa setan itu bisa dikalahkan. Setan bisa diusir, sehingga kita bisa dengan tenang mendengar akan semua firman Tuhan yang kita dengar di dalam gereja. Sementara di perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Satu pelajaran penting yang juga kita dapatkan adalah Yesus ternyata sangat memperhatikan apapun penyakit yang kita derita, sekalipun itu yang kelihatannya kecil. Apalah sakit demam itu? Tetapi Yesus mau perhatikan. Pengharapannya adalah bahwa berarti kalau kita menderita penyakit di atas itu, Yesus pasti akan memperhatikan. Hanya permasalahannya adalah, apakah kita juga mau memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita? Karena seperti kita ketahui, seperti pepatah mengatakan, dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Bisa saja karena kebiasaan kita yang kita abaikan, masalah-masalah kecil. Mungkin saja kita kurang minum, atau kita mungkin kurang istirahat, dan kemudian akhirnya kita mendapatkan penyakit yang besar. Jadi kalau Yesus mau memperhatikan hal-hal kecil, kita pun juga harus memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa penyembuhan dari Yesus pun akan nyata. Sementara yang terakhir dalam perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita berpikir sama seperti murid-murid Yesus, terkejut. Karena di Kapernaum mereka diterima dengan baik. Di Kapernaum
pelayanan-pelayanan mereka itu sukses dengan datangnya begitu banyak orang. Tetapi Yesus tetap mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus pergi juga melayani kota-kota lainnya. Sekalipun ada bahaya di sana, kita harus pergi ke sana. Jadi pelajaran penting yang harus diingatkan kepada kita di sini adalah keluar dari zona nyaman kita. Kita berjalan terus bersama dengan Yesus. Selama Yesus memimpin kita, maka kita percaya dan yakin kita akan berhasil melakukan pelayanan-pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan kedatangan kita. Itulah 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku Kerinduan Segala Zaman bab 26 dengan judul Di Kapernaum. Semoga semua itu akan membuat kita semakin mengenal apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan semoga kehidupan kita pun akan semakin bertambah-tambah untuk mengasihi Yesus dan bahkan rindu untuk bertemu dengan Yesus segera. Terima kasih untuk para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama dengan kami di sini. Selanjutnya kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur karena kami melihat betapa ajaibnya Yesus yang sudah melakukan begitu banyak perkara-perkara hebat di zaman yang dulu. Dan perkara-perkara yang sama pun akan terjadi di zaman ini jika seandainya kami selalu mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kami. Kami tahu kami adalah orang berdosa, orang lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kami percaya jika kami meminta kepada Bapa, kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami, bahkan kami dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang Yesus telah lakukan. Sehingga dengan demikian perkara-perkara itu akan membuat orang mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dan suatu saat mereka pun akan diselamatkan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang akan menambahkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah ini akan menjadi suatu pengharapan yang membawa keselamatan, baik di bumi maupun di surga. Karena di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sayang sekali kita harus berpisah saat ini, tapi doa kami selalu bersama dengan para pendengar sekalian. Semoga berkat Tuhan yang sudah kami nikmati melalui pembahasan di bab 26 akan menjadi bagian para pendengar sekalian. Kami rindu untuk bertemu kembali dengan para pendengar semua pada minggu mendatang untuk membahas bab yang ke-27, ketika Tuhan dapat mentahirkan aku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.